bunyi dari budaya, suara dari inovasi. Ketika tradisional bertemu dengan teknologi, mujizat bisa terjadi. Hari ini saya kedatangan seorang pemain sasandu yang juga seorang pemimpin dari perusahaan teknologi. Thank you for your time, Bro Matteo. Thank you, man. Seneng banget bisa ketemu di sini, Ed. Aku bakal bahas banyak banget hal, tapi aku bakal mulai dengan satu pertanyaan ini, Bro. Apa tuh? Itu apa, Bro? Ini. Yes. Oke, let's go straight to the music. Oke. Jadi, teman-teman yang lagi lihat di sini, ini Yeah. namanya sasandu. Mungkin most people know it as sasando. Pakai O ya. Aku juga taunya sasando dulu di buku SBK. Mostly orang tahu dari dari buku IPS lah atau Exactly. dari budaya gitu. Yes. Gue mau kasih tahu kenapa namanya sasandu ya. Oke. So, sasandu ini tuh dari Pulau Rote. Kalau mungkin yang belum tahu, Pulau Rote itu salah satu pulau paling selatan di Indonesia. Dan itu dimasuk di bagian Nusa Tenggara Timur, Iya. NTT. Dan sasandu ini itu berasal dari kata sandu-sandu. Oke. Tahu dari mana? Gue waktu itu riset. Jadi gue bahkan pas gue kuliah itu gue benar-benar ngeriset tentang sasandu. Jadi gue benar-benar tahu dan ketemu langsung sama pengrajin, sama orang lokal untuk bisa get know about the music itself gitu. Nah, sasandu ini itu dari kata sandu-sandu itu artinya bergetar. Itu bahasa Rote. Nah, bergetarnya itu kalau misalkan lu petik ini sasandu, itu dia akan kasih getaran ke daunnya. Ini namanya daun lontar. Dan Daun ini lontar, oke. asli dari pohon lontar. Yang lu lihat ada buah-buahnya itu, ini asli. Dan memang ini udah dikeringin selama 2 minggu. Dan akan seterusnya seperti ini. Kemudian sasandu itu dia punya sebetulnya 2 jenis sasandu. Mungkin orang taunya sasandu yang ini yang bisa main lagu-lagu yang modern. Tapi ada 2 sebetulnya. Ada namanya sasandu gong sama sasandu biola. What's the difference? Apa Good perbedaan? question. Nah, sasandu gong itu dia tuh ngambil dari nada gong yang ada di Rote. Jadi zaman dulu sebelum mereka punya musik dan sebagainya mereka tuh pakai gong karena dibawa dari Arab. Orang Arab ke sana, mereka bawa gong dan orang-orang di Rote itu adaptasi dan belajar untuk pakai gong. Dan mereka pakai untuk nyanyi syair, untuk apa namanya lagu-lagu seperti itu pakai gong. Kemudian ada sasandu biola, Iya. which is this one. Sasandu biola ini adaptasi dari nada diatonis dari Eropa. Iya. Ini zaman penjajahan Belanda dan Portugis ya. Iya. Mereka datang, orang Portugis itu ke Rote, dan mereka bawa alat musik mereka yang berbeda, Iya. which is biola salah satunya. Iya. Dan mereka ngelihat kayak, oh ternyata sasandu ini bisa coba dikembangin untuk bikin pakai lagu-lagu yang lebih modern, pakai nada diatonis. Makanya sasandu biola itu bisa dimainin untuk lagu pop, lagu jazz, lagu yang lebih umum. Itu keduanya bedanya, gong dan biola. I see. Tapi sasandu, berarti yang sasandu gong, kamu nggak bisa mainin lagu-lagu yang tadi yang pop-pop itu ya? Iya, karena sasandu gong itu dia cuma punya sekitar 7-11 senar. Oh, I see. Dan Jadi, uniknya kalau sasandu gong itu, lu bayangin mereka punya senar itu bukan senar gitar, tapi mereka tuh pakai tali kopling motor. Lu bayangin, mereka tuh bentuknya bergerigi dan memang benar-benar diambil dari kopling motor, dipakai untuk main gitu. tapi why? Kenapa harus dari kopling motor? Is that kayak satu-satunya bahan yang cocok? I think karena mereka punya suara yang berbeda gitu. Lebih apa ya kalau gue ngomong bisa dibilang lebih tradisional untuk suaranya gitu. Kalau ini kan mungkin lebih kayak enak didengar. Kalau dulu tuh kayak agak cempreng tapi itu yang mereka suka gitu loh. Nah, itu mereka punya keunikan. Kalau sekarang ini pakai senar gitar elektrik. Jadi udah Senar gitar elektrik. Iya, ini udah kayak di Modernize custom. ya? Bener gitu. Oh, Ya, I jadi see. what else yang gue bisa cerita? Sasandu ini mungkin tadi yang gue bilang ya, Iya. namanya sasandu dari kata sandu-sandu, tapi banyak orang yang taunya sasandu ya. Iya. Nah itu gue juga tahu kenapa orang taunya sasandu. Kenapa dibilangnya sasando? Aku juga salah satu yang taunya sasando. Oke, ini disclaimer ya, ini gue udah riset sama budayawan di sana. Oke. Jadi gue udah dapat sumber yang So jelas. it's verified ya? Benar. Jadi ceritanya gini, pas tahun 80-an, itu Indonesia kan mulai terbuka untuk turis ya. Yes. Salah satu NTT. Dan di saat itu belum ada hotel internasional. Oke. Dan bule mulai tuh datang ke NTT pengen ngeliat kan budaya dan alamnya. Iya. Singkat cerita, mereka bikinlah sebuah forum di NTT itu
untuk ngebikin hotel pertama yang memang bisa untuk ngundang orang internasional. Iya. Singkat cerita, yang budayawan ini yang gua ketemu langsung itu namanya Pak Paul. Beliau memang asli dari Rote. Dia sempat kasih tahu kalau memang mau dibikin hotel, namanya tuh bukan Hotel Sasando. Jadi ini yang kasih nama ini orang investor dari Jawa. Oke. Karena orang Jawa kan kalau ngomong pakai O gitu kan, Yes. Oppo gitu kan. Iya. Nah, jadi mereka ngira itu memang nama alat musiknya itu Sasando. Hmm. Singkat cerita si bapak ini udah ngasih tahu untuk ngubah namanya ke Sasando kalau lu mau pakai untuk nge-refer ke alat musik ini. Iya. Tapi udah dikasih effort tapi sebagainya nggak berhasil gitu. Iya. Singkat cerita akhirnya nama hotel itu tetap terjadi dan sampai sekarang kalau lu ke Kupang itu masih ada Hotel Sasando. Since then, orang taunya itu alat musik ini Sasando. Nah, padahal the real name is Sasandu gitu. Oh my God. Mungkin gue ada plot twist satu lagi nih. Oke. Gue waktu riset ke hotel itu, Iya. gue masuk kan sama temen gue. Terus gue kayak lihat this massive Sasandu kayak mungkinnya setinggi gedung ruangan ini, kayak gede banget gitu. Oke. Terus gue ngeliat kan di batangnya itu ada tulisan. Ternyata ada tulisannya Sasandu pakai U. Di hotel Sasando. Dia juga udah tahu kalau itu bukan Sasando. Makanya jadi very ironic gitu gue kayak nah, ini dulu ada alatnya di dalam pakai Sasandu tapi lo namanya Hotel Sasando gitu. But ya at least orang tahu ini namanya Sasando or Sasandu, it's fine gitu. Tapi Iya. gue sih mau mempromosikannya ke Sasandu Sasandu. untuk yang aslinya. Of course, kayak kita harusnya tahu sih nama. Maksudnya harusnya yang kita tahu tuh ya nama benernya ya. Exactly Maksudnya gitu. sampai hari ini jangan-jangan tuh harusnya tulisan Sasandonya tuh ada garis merah tuh. Di bawahnya, Di bawahnya typo ini. Aduh bener-bener It's gitu. very ironic bapak yang dari Jawa ini membuat typo dan dipertahankan selama itu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Iya. Yang penting Tapi at sekarang least tahu. ya at least sekarang kita jadi tahu yang bener tuh Sasandu ya. Yes, Sasandu nama alat musik Very ini. interesting. Apa encounter pertama kamu sama alat musik ini? The Sasandu ya. Iya, Ini takes back ke 2006. 2006. 2006 Oh, wow. gue masih 1 SD. Almost 20 years. Iya, Oke. 20 tahun yang lalu. Jadi waktu itu gue masih SD 1, gue sama nyokap itu pergi ke Taman Anggrek. Oke. Terus kita ngeliat this edu fair kan. Oke. Di singkat cerita, pas lagi keliling tuh ketemu sama pemain Sasandu. Waktu itu gue kayak pas ngeliat tuh langsung kayak ibarat love at first sight gitu kan. Langsung kayak wow ini cakep banget gitu kan alat musiknya. Terus gue kayak perhatiin kayak unik banget, cara mainnya juga very different gitu. Tapi waktu itu gue belum dapat kesempatan buat main karena gue faktor jarak jadi kayak nggak bisa belajar untuk Yes. Sasandunya. Singkat cerita, gue merasa Tuhan mempertemukan lagi pas gue kelas 1 SMP. Ini 2013. Iya. So 7 years. 7 years. 7 years later After ketemu. long distance relationship, akhirnya ketemu nih. Iya, emang kalau kata Afgan jodoh pasti bertemu loh. Waduh. Jadi gue dateng lagi kan. Singkat cerita kali ini gue lagi habis dari gereja. Iya. Gue pulang, tiba-tiba ada this small booth gitu, ada booth kecil. Tiba-tiba ini pemain yang berbeda tapi dia juga main Sasandu. Terus kayak tiba-tiba gue kayak kok ada koneksi lagi nih gitu. Rasanya kayak ada Ada ketertarikan. spark lagi nih. Bener gitu kan, rasanya ketemu dia lagi gitu. Abis itu pas gue ketemu dia, belajar dan ternyata, ini kayaknya mulai ada rasa panggilan gitu. Dan since then 2013 September gue belajar Sasandu pertama kali sampai sekarang. Ini teman-teman bisa tahu betapa dekatnya hubungan Matteo sama alat musiknya. Sampai dia sebut refer alat musiknya itu dia gitu. As it's kayak entitas sendiri gitu. Ini harus ada entitas bro. Gitu. Tapi when you kayak berarti tadi di SMP when you first start playing it ya, belajar. Tapi kan maksudnya informasi soal ini tuh masih sangat kurang, bro. Bahkan Agree. sampai sekarang. Nah, waktu itu kamu belajarnya tuh dari siapa kalau kayak gitu? Kalau emang referensinya sesedikit itu. Bener, itu menjadi halangan juga waktu itu Iya. buat gue karena kayak mau belajar cuman mau cari tutorial atau mau cari kayak buku itu Iya. susah banget kan. Exactly. Tapi ya udah, gue dulu cuman benar-benar rely on the teacher. Jadi gue ngikutin apa guru gue kasih tahu, ya udah gue belajar gitu. Jadi benar-benar apa yang guru gue kasih tahu ya gue ikutin gitu. Memang ada halangan dan juga ada kayak tantangannya juga gitu. Iya. Ibarat kayak informasi dikit banget. Lo mau kembang rasanya tuh susah karena kayak mau cari di mana, explore di mana. Yes. Mau nggak mau ya udah gue harus coba eksplorasi sendiri gitu. And it is not a really good flow to be honest Yeah, gitu kan. I see. Banyak jatuh bangunnya dan banyak keraguan. Bahkan at some point gue juga sempat meninggalkan Sasandu ini karena kayak in this modern world ya kan. Maksudnya kayak apalagi lu anak SMA yang Yes. maksudnya banyak yang belajar alat musik lain.
Iya. Jadinya kayak minder, pesimis gitu kan, kayak kok ini nggak bisa di collab sama alat musik lain, jadinya gue kayak udahlah gue apa tinggalin aja gitu. Tapi along the way mulai berkembang lagi dan keep going gitu. Keep going ya. Iya. Tapi pas si Matteo bilang, kamu bilang meninggalkan, kenapa aku kayak galau gitu ya, tiba-tiba kayak mau keluarin mata. Seakan aku sudah percaya ini sudah entitas sendiri gitu. Iya. Tapi pasti teman-teman banyak yang kayak nanya dong, kayak kamu belajar ini, do you have any musical background? Kayak apakah kamu memang, let's say dari keluarga musisi, dan kamu emang jago banget piano, kamu maestro udah konser baru kamu pelajari ini? Gimana Dulu, backgroundnya? gue bisa bilang gue backgroundnya adalah pemain sasandu. Jadi musik yang benar-benar gue mendalami banget itu ya sasandu gitu. Mungkin gue bisa bilang gue juga punya background sedikit di piano, karena memang dulu gue belajar pas masih SD gitu. Tapi kayak benar-benar in depth-nya gitu dari sasandu, dan kayak gabungin sama kayak teori gitar, teori piano, terus kayak oh ternyata ada kesamaan ya, sama-sama punya teori yang mirip, cuman cara mainnya beda. Itu yang ngebedain sih. Jadi gue punya sedikit tapi kembanginnya di sasandu. Apa kesulitan terbesar kalau orang misalnya pertama kali mau belajar sasandu? Maksudnya kayak, let's say aku kan pemain piano ya, aku main piano, aku main gitar. Kalau aku mau belajar sasandu, apa yang at least aku harus tahu untuk mempermudah proses pembelajaranku? Oke. Kalau dari pengalaman gue nih ya, kalau gue lihat itu yang pertama, kalau misalkan lu udah punya basic untuk bisa main keyboard atau gitar, itu udah bagus. Karena memang teori-teori itu akan masuk di sasandu juga. Karena sasandu tuh ibarat kayak lu main harpa, tapi dia muter dan tradisional gitu. Jadi bisa main lagu-lagu yang kita bisa dengar sekarang gitu kan. Jadi kalau misalkan punya background musik, itu akan lebih bagus karena udah bisa tahu nada-nadanya. Tapi kalau belum punya, gak apa-apa banget gitu, karena bisa diajarin juga untuk cara mainnya secara dasar, dan gak susah kok sebetulnya, karena kayak mainnya juga seru kalau memang kita benar-benar mau pelajarin, dan butuh waktunya juga menurut gue gak gitu lama sih. Malah gue sekarang lagi bikin kelas, kalau bisa dalam waktu 3 bulan, itu udah bisa main at least beberapa lagu pop atau lagu-lagu yang umum, dan setelah itu bisa eksplorasi sendiri gitu. Karena lu udah ngerti teorinya, ya udah tinggal explore lagu-lagu aja gitu. Tapi bener sih, itu aku setuju. Maksudnya pendaftarannya udah dibuka belum? Oh udah dong. Udah ya? Nanti mungkin bisa ditaruh di deskripsi ya Boleh, kalau ada yang boleh. mau. Cuma aku percaya banget kalau orang mau pelajari sesuatu, dia tuh harus belajari dari yang dia sukai dulu. Makanya yang kamu bilang dalam 3 bulan bisa memainkan lagu pop yang kesukaan orang, itu Iya. kayaknya bakal sangat menarik. Iya pasti, karena kayak ibarat kayak lu misalkan gue coba tanya lu nih ya. Oke. Kayak what is your favorite artist gitu? Lu suka dengan lagu siapa gitu? Artis siapa yang kepikiran sekarang gitu? Oke. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Yes. Terus let's say kita lihat Ed Sheeran nih ya. Iya. Banyak orang nggak cuma lu yang suka Ed Sheeran. Yes. Karena dia punya taste musik yang bagus. Yes. Dia udah ngebuktiin dia bisa. Yes. Apa yang kita bisa dari sini, si Ed Sheeran ini? Dia punya kepastian. Itu yang penting. Nah, kalau sasandu ini butuh waktu banget. Apakah orang bisa main ini pakai lagu-lagu pop? Apakah bisa di-collab? Masih ada yang belum pasti gitu. Iya. Nah, makanya gue berusaha sekarang mau coba untuk membuat kepastian itu. Supaya orang tuh ngelihat dan mau belajar. Karena mereka awalnya nggak yakin, takut, dan merasa ini ketinggalan banget. Iya. Karena tradisional gitu kan. Iya. Makanya itu butuh kepastian yang memang butuh waktu juga untuk dikerjain gitu. Tapi kan sasandu ini, sampai hari ini pun, temen aku yang bicarain sasandu tuh cuma kamu doang. Matteo. Iya. Gotta be honest kan, harus jujur ya. Menurut kamu, apa sih yang kita bisa lakukan lebih baik supaya sasandu ini tuh lebih dikenal sama orang-orang? Oke, good question. Ini memang tantangan yang cukup besar sih. Gue pun juga lihat, karena untuk bisa ngasih tahu ini ke publik ya harus ada orang yang memang peduli juga dan memang mau share pengalamannya tentang sasandu ini. Mungkin kalau kita ngomongin let's say pengalaman, let's say orang pakai kosmetik gitu atau pakai pakaian, itu kan umum dan maksudnya orang gampang untuk bisa engage gitu. Karena kayak it's everywhere. Kalau sasandu ini memang harus orangnya yang bisa ceritain gitu, yang memang pemain gitu. Memang tantangannya adalah gimana caranya bisa storytelling dan bisa ngasih tahu ke orang kalau ini tuh alat musik yang memang bisa dimainin semua orang dan bukan melihat batas usia atau ras atau siapapun, bisa aja gitu. Jadi kalau
gue pribadi yang gue sedang lakukan adalah supaya bisa orang tuh bisa at least punya feel-nya dulu untuk bisa main sasandu. Dan memang gue juga punya harapan ke depannya untuk bisa main alat musik ini di publik gitu. Memang nekat, memang kayak agak ngeri gitu, karena kayak lu butuh keberanian yang lebih, apalagi gue juga punya 45% introvert. Kayak lu harus main di publik yang kayak diliatin semua orang, tapi that's what I gotta do, karena kayak gue rasa kalau nggak dilakuin ini, ya udah sasandu ya begini-gini aja. Kalau misalkan ada yang di spotlight gitu, orang langsung kayak, oh apa nih? Dan orang langsung kayak pengen tahu, dan ibaratnya kayak lampu dan ada berbagai laron gitu. Nah, ini lampu ini bakal nge-attract banyak orang, dan itu yang memang butuh keberanian gitu. Jadi ini yang pengen gue coba lakuin beberapa bulan ke depan untuk bisa ngasih lihat dan orang bisa at least cobain gitu sasandu. Iya, tapi kalau aku berusaha tebak nih, aku bukan Romy Rafael, tapi aku tebak nih orang-orang yang nonton, di pikiran mereka pasti kayak, kenapa harus sasandu yang aku pelajari gitu? Kenapa sasandu? Mungkin bisa dimulai dengan pas waktu itu kamu pertama kali encounter ini, kenapa kamu lebih tertarik sama sasandu dibanding yang lain-lain? Oke. Sejujurnya kalau gue bisa bilang, apa ya, kayak ada panggilan dalam pribadi sih. Jadi memang benar-benar gue kayak pas ngeliat tuh ada this attraction gitu, dan gak semua orang punya gitu. Mungkin ada yang main memang karena suka musik, jadi dia belajar musik-musik dan mau belajar alat musik tradisional gitu. Ada juga yang mungkin memang karena bentuknya unik, jadi pengen beli terus kayak belajar aja gitu. Jadi kembali lagi sih ke apa namanya, apakah harus sasandu atau enggak, itu terserah teman-teman lah. Maksudnya ada banyak juga referensi ya. Bener gitu. Tapi kenapa ini, kalau menurut gua, ini alat musik yang memang dari pengalaman gua ya, gua udah main di berbagai negara juga, di Itali, di Perancis, di Spanyol. Pasti kalau gua keluarin alat musik ini, at least satu orang tuh keluarin HP foto, at least satu gitu. Tadi di sini lebih dari satu. Lebih dari satu udah ya. Nah makanya kayak buktinya aja tuh, ini alat musik aja tuh lu taruh aja di sana aja udah langsung attract orang gitu. Jadi apalagi lu bisa mainin, bisa bikin orang tuh kayak langsung, wow ini apaan gitu. Apalagi denger lagu favorit dia, wah langsung lebih pengen tahu kan. Jadi apa namanya, akses untuk belajarnya pun juga sekarang lagi gue usahakan untuk bisa dipakai sama orang-orang yang Indo bahkan luar gitu. Jadi harapannya bisa dimainin sama banyak teman-teman di sini gitu. Tapi kan kamu ada mention sebelumnya kalau kamu juga pernah at least main piano, pernah main gitar. Do you think maksudnya sasandu ini bisa menyampaikan emosi yang lebih dibanding alat musik yang kamu udah pernah coba sebelumnya? Oke. Kalau dari pengalaman gua, sasandu itu ngebantu kita ngasih tahu identitas negara kita. Memang ini sangat nasionalis banget ya. Cuman that's what I feel. Karena setiap kali gue main, kalau misalkan ada orang luar yang lihat, itu kayak mereka penasaran itu dari mana. Dan gue dengan bangga ngomong ini dari Indonesia gitu. Jadi orang tuh ngelihat mungkin alat musik Eropa ya udah umum dan memang semua orang bisa belajar gitu. Tapi ini loh produk lokal bro, gitu kan. Jadi kayak apalagi lu bisa main, lu bisa promosiin, dan you're Indonesian, you should be proud gitu. Dan ini yang gue pengen coba dorong untuk ke depan, supaya kita jangan takut, jangan pesimis sama apa yang kita bisa bikin dan kita punya gitu. Show to the world man, kayak pamer aja gitu. Siapa tahu ada yang nyangkut. Show it off. Di pamernya apalagi keren juga gitu. Menurut gue apa yang harus ditakutin? Seriusan, aduh, siapa sih maksudnya yang kayak nggak bilang ini keren banget. Aku pertama kali lihat in real life dan keren banget. Thank you, man. Dan aku pernah dengar kata-kata ini. Makanya kayak sekarang banyak dari kita yang kerasa untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan globalisasi, kita tuh harus bisa menyesuaikan diri dengan standar internasional. Jadi kebanyakan dari kita memilih untuk belajar bahasa Inggris. Kita pelajari budaya dari Amerika, pelajari budaya dari Korea, pelajari budaya dari China. Tapi sama kayak pas kita main sepak bola, kan ada offense dan defense ya. Aku anggap di mana kita belajar budaya negara lain tuh namanya defense. Jadi supaya kita nggak ketinggalan banget lah, makanya kita ada pelajari bahasa Inggris, kita ada pelajari apa. Tapi menurut aku yang kamu lakukan ini sekarang itu strategi offense. Di mana kamu memperkenalkan Indonesia ke negara lain. Soalnya sejauh ini orang-orang teman-teman aku juga beberapa ada yang from international ya, kayak mereka taunya tuh
maksudnya kayak Indonesia, mereka cuma taunya Bali doang, kayak gitu ya. Exactly. Makanya kayak, I think emang sudah about time ada orang Indonesia yang memperkenalkan Indonesia gitu. Maksudnya kayak, you should know more kalau Indonesia is not just about Bali. Indonesia tuh bukan cuma soal Bali doang, tapi more than that. Bahkan ini rote gitu ya. Kayak maksudnya, Niche banget, Iya, parah. exactly. And you're doing a very good thing ini. I think ini benar-benar mungkin belum bisa diapresiasi sekarang, but I hope you still go on, maksud saya. Ini ya for long term sih. Yes, ke long depannya, term. bener. Yes. Dan gue juga mau bilang kayak kalau teman-teman mau belajar tuh jangan ngelihat karena memang orang dari NTT yang harus belajar. Gue pun tuh orang Jakarta gitu loh. Gue aja bukan orang dari NTT aja mau belajar gitu. Jadi nggak melihat itu. Siapapun, anyone can learn. It's music. It's very universal. It's universal. Bener. Music is the only language yang semua orang paham. Ya? Iya bener kan. Kayak lu main apa langsung kayak saling bisa Exactly. paham, connect gitu. Iya. Nah, tapi teman-teman nih pasti ada yang udah tertarik, I'd say. Aku pun udah tertarik banget. Tapi what would be the first step? Kalau mereka tertarik, apakah ada community yang mereka bisa tap in? Maksudnya untuk mengetahui soal ini lebih lanjut, bro. Oke, kalau memang dulu tantangannya adalah untuk bisa pelajarin alat musik ini sangat butuh riset yang cukup dalam karena yang promote ini juga nggak gitu banyak, gurunya juga sedikit. Sekarang gue lagi working on progress untuk bikin kelas untuk Sasandu. Jadi gue lagi bikin semacam digital class untuk Sasandu yang memang bisa diakses siapapun. Jadi mau orang dari Jakarta, mau dari Surabaya, ataupun dari Australia, itu bisa. Itu yang 3 bulan tadi ya? The months course. Itu. Harapannya ini memang lagi testing juga, jadi kalau memang ada alumni yang bisa menceritakan, itu akan bagus banget gitu. Jadi kayak ngasih pengalaman, dia learning from nothing, dan 3 bulan kemudian bisa main sama piano, main sama gitar. Jadi untuk first stepnya ya bisa nanti ngelihat di akun gue juga, nanti gue bisa share. Berkarya ada di deskripsi. Yes, thank you. Mungkin mulai dengan follow dulu untuk kalau mau ada update-update soal Sasandu. Yes, jadi gue bakal banyak update di situ untuk ngasih tahu tentang Sasandu, dan gue bakal juga banyak kedepannya bikin konten tentang itu. Walaupun dulu gue bukan bikin konten tentang Sasandu ya, tentang lebih ke Indonesia. Nanti mungkin kalau kita mau bahas boleh. Yes. Nah, sekarang I wanna talk about you. Oke. Kalau soal Sasandu, soalnya kita udah arahin nih penonton, kalau ada yang mau pelajari lebih lanjut kan bisa lihat akun kamu ya, follow akun kamu. Now I wanna talk about you, bro. Soal Bro Matteo ini. I heard that you were kayak I'd say kamu itu dulu dominannya itu introvert. Yeah, You were a benar. very introverted kid, right? How are you raised? Maksudnya kayak apa sih values yang ditanamin sama keluarga kamu ke dirimu dari kecil? Oke. Ini menarik nih. Dulu memang gue sangat introvert. Ini gue bisa lihat dari pas zaman gue masih sekitar SD, SMP, itu kayak peak introvert moment gue. Oke. Itu zaman kayak benar-benar gue kayak takut ngomong sama orang baru, sama bule aja menghindar, apalagi sama cewek, bro. Bro, udah kayak distance-nya deket sama cewek aja udah gue mundur gitu. Kayak gue setakut itu. Tapi along the way gue kayak merasa gue kayak mulai keluar dari zona nyaman itu pas gue SMA. Jadi SMA itu gue pindah sekolah. Dulu tuh gue sekolah di Sekolah Dian Harapan di daerah di Pokerawaci. Gue pindah ke Santa Lorencia di Alam Sutra. Nah itu gue shift banget karena gue gak kenal siapa-siapa di sekolah itu, dan memang benar-benar new environment. Jadi gue harus kayak gimana caranya gue bisa beradaptasi sama mereka. Ya gue harus bisa membuka diri. Dan itu kayak takes gut untuk bisa ngomong, bisa kenalan sama orang baru kan. What's the turning point? Maksudnya mindset apa, pikiran apa sih yang muncul pas waktu itu kamu akhirnya putuskan untuk I'm done being, maksudnya kayak menghindari sosial, dan I wanna choose untuk mulai memperbesar jaringanku gitu. Oh, gue rasa sih dengan gue ikut berbagai komunitas, itu ngebantu, apalagi kalau komunitasnya itu mau ngedukung kita yang memang nggak bisa kasih pendapat, yang ngomongnya susah, itu mereka kayak, ayo nggak apa-apa, coba aja ngobrol gitu, coba aja kasih tahu gitu. Itu yang ngebikin gue jadi lebih nyaman untuk jadi diri gue sendiri, dan mau ngebuka, akhirnya ya pelan-pelan mulai bisa kayak showing my true self, untuk pelan-pelan bisa kasih tau, ini loh yang gue
pengen kasih tahu ke teman-teman gitu. Hmm. Itu rasanya kayak pintunya kebuka akhirnya. Jadi mau ya masih introvert sih gua 40% ya tadi ya. Tapi sekarang udah mulai lebih pede dan mulai bisa untuk engage, dan you never know what you will get when you engage with new people aja. Exactly. Ya kan? Tapi aku yang aku note tuh, ini sedikit fakta sedih kalau bisa jadi banyak orang tuh sangat avoidance dengan social settings karena lingkungan mereka aja mungkin yang kurang mendukung. Mungkin Exactly. lingkungan mereka aja yang tidak men-trigger diri mereka untuk memberikan pendapat gitu. So, maksudnya kayak buat teman-teman kita yang kayak dia tidak ditempatkan di lingkungan yang menghargai maksudnya pendapat setiap orang. What do you say, kayak apa yang harus mereka tahu supaya mereka tuh tetap mau belajar gitu untuk berkomunikasi? Itu butuh keberanian sih sejujurnya, karena kayak apa namanya, kalau memang kalian ada di momen lagi kayak bener-bener rasanya nyaman di circle ini dan apa, rasanya gini-gini aja hidup, emang harus berani untuk bisa, you know what, you gotta break through, man. Lo harus kayak berani untuk bisa keluar dari zona nyaman, dan itu yang gue lakuin gitu. Maksudnya kayak untuk bisa ngobrol di depan banyak orang, apalagi waktu itu gue inget banget, gue pas 2023 itu gue waktu itu pernah ngomong di depan 500 orang, dan salah satunya ada Nas Daily. Lu bayangin, Nas Daily loh yang kayak punya jutaan followers ini ngeliatin gue ngomong gitu. Itu butuh keberanian sangat besar gitu. Tapi itu gue merasa kayak it builds over time gitu. Jadi kayak dengan lu kalau memang udah punya nggak rasa nyaman, itu udah tanda gitu kalau something has to change gitu. Mungkin dari lu ngomong, dengan lu bisa interaksi sama orang, atau circle lu gitu. Karena kalau kata si Nas Daily waktu itu, 5 orang di sekitar lu tuh menentukan lu tuh siapa. Jadi kalau lu tongkrongannya ya yang cuman duduk di kafe ngobrol-ngobrol doang, ya itu doang. Tapi kalau circle lu pebisnis, wah itu lu bakal kuat banget asli gitu. Memang harus pelan-pelan, butuh keberanian juga gitu. Dan it builds over time gitu. I've seen your friends, some of them. Sama. Dan aku lihat, wow, ini lingkaran yang sangat positif. Thank you, man. Butuh waktu juga untuk kesana. Butuh waktu. Iya, man. Nah, itu yang Nas Daily menarik banget. Kita harus maksudnya kayak, kita kan itu tapi kamu skip nih dari kamu yang baru pertama kali belajar. Iya. Dan akhirnya kamu bisa berbicara di depan 500 orang dan salah satunya adalah Nas Daily. Iya. Kita mungkin buat teman-teman yang kayak baru mau belajar komunikasi. Aku juga actually baru belajar komunikasi. Masa sih? Yeah, I mean lu udah kayak bagus banget by the way. Oh gitu ya? Iya, Padahal udah kayak berantakan nyaman banget sih kayaknya. Enggak, serius. Oke. Actually, I was an extreme introvert juga. Menghindari orang semua. You can ask my friends. Mereka bahkan kaget ini bisa terjadi nih. Siapa nih Edward nih hidup Exactly. ya? Ini bukan Edward kayaknya kata mereka. Nah, apa 3 tips komunikasi untuk orang-orang yang pertama kali baru mau belajar komunikasi nih dari kamu? Okay. Maksudnya di pas kamu waktu itu pertama kali belajar nih, apa yang kayak kamu ngerasa, wow, habis aku pakai ini, aku tuh ngerasa kayak aku bisa menyampaikan dengan jauh lebih baik gitu dan lebih nyaman. Wow, oke. Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Yes. Gue gak pernah belajar tentang communication. Dulu gue kuliahnya desain, jadi communicationnya gue belajarnya cuma dari desain, bukan cara ngomong. Oke, tapi kalau menurut gue pribadi untuk bisa komunikasinya efektif, itu yang pertama kita harus bisa mendengarkan. Itu penting banget. Orang banyak komunikasi itu ngomong, tapi lu kapan mau denger gitu. Kayak lu lagi ngomong, misalkan gue ngomong sama lu nih Ed, gue ngomong terus komunikasinya jadi satu arah gitu. Lu pengen tanya, lu pengen ngomong gak bisa karena gue ngomong terus. Kalau lu di kondisi itu jadinya ada barrier gitu kan. Jadi kayak satu arah. Kapan kita bisa komunikasi? Ini jadinya announcement gitu kan. Bener gak? Bicara sama speaker nih. Iya kan gitu. Jadi itu yang penting ya. Pertama harus bisa mendengarkan. Yes. Wow. Yang kedua, gue rasa harus punya rasa penasaran. Selalu mau bertanya, mau penasaran. Itu penting banget. Karena kalau misalkan gue udah tahu tentang lu, ngapain kita ngobrol? Gue udah tahu, ya kan? Tapi kalau misalkan gue penasaran sama lu, gue bakal tanya terus.
kenapa lu pakai jas hitam, kenapa rambut lu begini, kenapa lu mau bikin podcast ini. Jadi kayak bakal banyak yang bisa diulik gitu. Dari situ bisa kenal lebih dalam, lebih asik, dan in the next maybe few hours lu bisa kayak jadi teman deket gitu, karena kayak kita bisa sharing pengalaman yang mungkin belum digali sama baik orang gitu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, gue rasa adalah harus bisa perform a good body language. Lu bayangin nih, sekarang gue gini, ngobrol kita nih. Gue salah apa, bro? Iya kan? Ini first impression yang penting banget. Tapi kalau misalnya gue begini, gue buka, ini engage banget kan, rasanya nyaman gitu kan, rasanya warm, kayak temen deket. Jadi itu penting banget, body language itu juga jadi first impression kita gitu. Kalau datangnya udah nutup diri, orang juga malas mau deket kita, karena kayak ngapain gue deket dia, kayak ngapain juga. Tapi kalau kita buka, orang kan langsung kayak welcome gitu kan, orang jadi pengen engage. So ya, itu sih. Bro, aku maaf banget, itu kayaknya nggak ada di skrip. Cuma kamu kok bisa jawab dengan sangat rapi, aku thank you so much for that. Ya, I mean, ini jadi pengalaman pribadi based aja on gitu. experience ya, dan justru itu yang bakal sangat jauh lebih bernilai bagi orang, karena itu based on experience kamu langsung kan. Ya, langsung engage sama orang kayak gitu betulnya. But I would say kayak the majority part of communication is kayak berakar dari confidence, would you say so? Oh, bener banget. Kalau dengan lu punya keberanian, mending lu terlalu pede daripada nggak pede sama sekali gitu. Kalau terlalu pede pun maksudnya lu juga ngebuka diri dan mencoba memberanikan diri, dibanding lu coba menutup dan kayak nggak mau melakukan, ujung-ujungnya juga nggak ada hasil gitu. Dan itu ya butuh waktu juga. Harus berlatih, mulai dari diri sendiri ke orang lain, nanti ke publik kah. Dan itu juga takes over time, man. Would you say kayak dulu kamu tuh nggak berani komunikasi karena kamu kekurangan confidence? Ya, itu benar. Gue merasa dulu pas gue masih SMP, kayak tiap kali gue mau kasih tahu apa yang gue rasain, apa yang gue ingin kasih tahu, ada aja yang kayak menutup, ada yang kayak merasa, lu nggak guna, dia melihat jadi kekurangan dari gue gitu. Akhirnya ada ketakutan gitu kan. Tapi kalau misalkan lu di circle yang memang mau mendengarkan pendapat lu, itu lu akan bertumbuhnya cepet banget gitu. Karena lu bisa jadi diri lu sendiri. Itu yang penting banget sih. Gitu. Jadi kalau aku bisa tarik benang merahnya tuh kayak apa yang lingkungan kamu lakukan pada saat itu yang kayak mendukung kamu untuk memberikan pendapat. Sebenarnya mereka bangun tuh bukan skill komunikasi kamu, tapi mereka bangun itu kepercayaan dirimu. Exactly. Dengan cara membangun lingkaran yang inklusif. Semua orang dikasih kesempatan yang sama untuk berbicara. Iya, benar. Dan itu yang memang sekarang kita susah lihat gitu. Walaupun kayak dengan media sosial sekarang malah lebih ngebantu, tapi kadang masih ada di masyarakat tertentu yang kayak karena lu muda, karena lu minoritas, gue nggak butuh suara lu gitu. Dan memang harus ada yang ngedobrak, harus ada yang berani untuk speak up, dan itu yang butuh dibentuk waktu per waktu. Kayak lu nih sekarang bisa podcast, butuh waktu berapa lama gue nggak tahu deh, tapi lu akhirnya mendobrak untuk coba ngobrol gitu kan. Iya gitu sih, kan. Tapi lingkungan really helps. Exactly, itu kamu pas waktu itu, jadi kamu kan pertama kali, I'd say, kamu tadi belajar komunikasi yang pertama kali kamu ngerasa bener-bener akhirnya membuka diri untuk komunikasi di kuliah ya? Iya, kuliah gue benar-benar kayak bisa ngasih tahu apa yang gue rasain, gue ekspresikan diri sendiri di situ. Do you think maksudnya kayak itu salah satu aspek yang paling signifikan mendorong kemajuan kamu sampai sekarang, komunikasi? Komunikasi? Iya. Iya, karena kita manusia itu adalah makhluk sosial. Kita bukan robot. Kita harus bisa ngobrol, kita harus bisa berkomunikasi, tapi dengan cara masing-masing gitu. Kayak nggak bisa semua orang kayak komunikasi kayak gua gitu. Kalau nggak, dunia ini akan kayak rame banget gitu, kayak seru juga sih aku bayangin. Ya kan, maksudnya harus seimbang gitu kan dunia itu. Jadi gua rasa memang pentingnya juga bisa komunikasi gitu. Tapi nggak harus juga lewat ngobrol gitu. Mungkin dengan kayak seni atau kayak dengan musik. Komunikasinya beda-beda gitu. Tapi yang penting adalah gimana kita bisa deliver itu dengan baik. Butuh waktu untuk bisa cari yang pelan-pelan kita akan bisa ketemu, dan ibarat kita kayak ngegali fosil gitu. Ngegali-gali kalau kita udah dapet yang memang kita rasa kita udah fokus serius, lama-lama akan dapet dan kita bisa ketemu the big fossil ini yang kita udah cari. Analoginya menarik banget. Iya, itu menarik juga sih. Jadi kayak menggali dalam, karena kalau kita galinya macam-macam nggak akan mendalam kan. Kita harus fokus dalam satu hal juga. Itu yang penting.
Tapi di saat itu apa sih yang maksudnya? Apakah memang minatmu waktu itu pada saat itu di desain? Dulu pas gue masih SMP, itu memang gue suka gambar, tapi gambar gue nggak sebagus itu sih. Cuma emang suka aja gitu kan. And then over time pas SMA gue mulai belajar Adobe, Photoshop, Illustrator, editing videos. Gue kayak mulai, wow ini apa nih? Ini kayak some new world yang gue kayak nggak pernah ngeliat gitu. Singkat cerita, gue merasa ada ketertarikan di bidang desain karena kayak lu bikin sesuatu dan orang bisa nikmatin gitu. Itu yang gue lihat ya. Gue tuh orang yang bukan pencinta angka, jujur kayak lu kasih gue soal matematika, gue kayak aduh gimana, gue bisa stres sendiri gitu. Mending lu kasih gue kayak soal untuk kayak bikin sebuah karya seni, gue bakal suka banget gitu. Jadi emang gue orangnya emang cukup seni, tapi bukan yang seniman banget, tapi ya gue menyeimbangkan itu. Jadi mulai di bidang desain gue suka bikin, dan singkat cerita mulai bikin konten tuh pas gue selesai kuliah, gue lagi magang. Selesai kuliah baru pertama kali memutuskan untuk bikin konten? Iya, karena gue ngeliat si konten Sinas Daily tuh waktu itu. Oh, I see. Kayak gue waktu itu udah bisa bikin video. Gue udah merasa cukup nyaman ngomong di depan publik. Terus gue liat Sinas Daily waktu itu kayak, ini kayak gue juga bisa deh. Maksudnya kayak tinggal ngomong, infonya udah ada, edit video, selesai, posting, jutaan views. Possible banget gitu. Yaudah gue coba gitu. Ternyata malah terjadi gitu waktu itu. Pas zaman 2022 tuh, I think it's the trend gitu, tentang kayak fun facts gitu. Fun facts. Bener, jadi kayak konten pendek yang ibarat dari Google dirangkum, dimasukin satu konten. Terus kayak gue bikin tentang Indonesia, memang gue background dari keluarga suka budaya dan museum-museum, suka banget gitu dari kecil gitu. Dan singkat cerita ya udah, dari situ mulai engage dan akhirnya mulai terbentuklah si Majus Berkarya. Majus Berkarya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, kenapa Majus Berkarya? Aku sih udah tahu ya. Kenapa namanya Majus Berkarya? Yes. Oke. Jadi nama lengkap gue kan Matteo Jubileo Singgi. Nah, jadi gue pakai nama Majus itu dari singkatan nama gue. Matteo, Ma, Jubileo, Ju Singgi. Majus. Nah, itu jadi gue ambil nama situ. But it's very cool. Maksudnya kayak, wow, Majus Berkarya. Maksudnya kayak gitu. Enak banget jadi nama sendiri, akronim gitu ya. Dan Majus itu kayak, sekarang udah jadi kayak kata, a word in itself rasanya gitu. Bener, itu jadi kayak personal branding yang nempel di gue. Tiap kali orang manggil gue kayak, Majus gitu. Dia kayak, nama gue udah gak dipakai nih Matteo, sekarang Majus gitu. Tapi I would say kayak banyak, a lot of great things itu dimulai dengan orang ngelihat sesuatu nih. Terus dia kayak bilang, kayaknya gue juga bisa deh ngelakuin itu. Kayaknya I can even do it better kayaknya. A lot of great things, I think mulainya tuh dari situ. Maksudnya kayak orang, kita harus, makanya mungkin itu pentingnya, kita perbanyak referensi kita. Dan kita lihat apa sih yang kita bisa lakukan. Setidaknya, maksudnya orang banyak yang takut, kayak maksudnya meniru, bro. Maksudnya kayak, kan kita di sekolah diajarin banget nggak boleh nyontek ya. Iya. Nggak boleh nyontek. What do you think? Maksudnya kayak di kehidupan nyata emang kita nggak boleh nyontek ya? Sejujurnya apa ya? Gue nggak mau nyinggung sekolah sih sejujurnya. Tapi kalau misalkan dalam itu salah aku tadi yang bahas. Silakan dilanjutkan. Gue merasa kayak kalau ngomongin kayak meniru, dunia ini tuh udah nggak ada yang genuine, yang kayak 100% original. Itu mungkin kayak abad ke-15 ke-14 mungkin masih bisa. Sekarang, bro, sekarang tuh semua ATM. Itu ATM kan? Yes. Amati, tiru, modifikasi. Oh, kirain yang tempat cari duit, tarik duit. Itu setelah lu bikin konten, lu ke ATM. Tapi ATM ini udah maksudnya umum banget gitu. Gak ada yang original gitu. I mean, ya lu lihat yang kayak artis-artis terkenal atau kayak big YouTubers. Pasti mereka ngambil referensi dari yang udah ngelakuin dan mereka cuma tambahin dia punya personality gitu. Add a little bit of a twist. Gua pun juga Maesa Sandu bukan yang pertama gitu. Ada yang mendirikannya, ada yang ngebikin zaman dulu. Tapi gimana caranya gue bisa kemas ini, repackage supaya orang tuh pengen ngebeli, pengen coba alatnya. Kayak ibarat lu ke toko, ngeliat ada satu brand yang udah ternama banget, jual permen, sebelahnya juga ada jual permen tapi nggak ada bungkusnya, nggak ada packaging. Lu pasti akan yang kemana? Itu obvious banget kan? Oke. Ya kan? Lu bakal lebih ke yang udah punya nama. Brand, yes. Gitu, jadi I mean, sekarang maksudnya lu bisa banget untuk kayak ngambil referensi and it's okay gitu. Tapi side note juga jangan namanya apa sih kalau Plak, I don't know what. Plagiat.
Oh, plagiat ya, yang benar, iya plak ketiplak itu bahasanya. Jadi benar-benar kayak lu benar-benar bikin sama persis gitu. Yes. Ya itu namanya lu ngambil apa namanya hak orang gitu kan, Iya. plagiat gitu. Tapi gimana caranya lu bisa nambahin sedikit bumbu lu gitu Iya, kan. I love how you describe it. Kayak maksudnya kita bisa aja menjadikan sesuatu inspirasi, tapi kita harus menambahkan sedikit jiwa kita ke situ. Iya, itu yang ngebikin kita jadi punya this karakteristik gitu. Iya. Sama kayak podcast ada banyak kan, Yes. ribuan kali di dunia ini atau jutaan, Yes. gue nggak tahu deh. Yes. Tapi gimana caranya bikin podcast ini menggambarkan si Edward ini yang punya karakteristik cara ngomongnya beda, materinya beda gitu kan. Iya. Jadi harus bikin something different. Kalau kata mereka lebih baik jadi sedikit lebih berbeda daripada sedikit Itu lebih baik ya. itu kayak kata itu gak sih? Panji. Iya. Panji ya, Panji. Pernah syuting di sini dia Panji. Ah serius? Iya, exactly. Oh, gila. Ada fotonya. Ngeri. Nah, kan habis itu kamu masuk ke desain kan. Aha. Tapi apakah itu maksudnya kayak itu yang pertama kali mendorong kamu untuk akhirnya buat konten? Karena maksudnya apakah teman-teman kamu di lingkungan pada saat itu ada yang content creator juga? Sampai kamu Obviously not. Dulu gue kayak bener-bener oke. tipe anak tongkongan. Lu bayangin gue di kafe pakai baju hitam semua, rambut gondrong, lu bayangin deh. Kayak bener-bener gue tongkrongannya tuh yang chill banget gitu. Oke. Weh, kita habis ini mau nugas di mana, kita mau nongki di mana, mau BL gak gitu. Gue dulu udah di masa itu. Tapi pas COVID gue kayak merasa kalau gue gini terus kayak hidup gue nggak akan signifikan berubah. So I gotta change. Dan kayak gue mulai asupin dengan apa namanya self improvement, dengan kayak motivasi, dengan sesuatu yang berbeda, and it brings me here, bisa sampai ke sini karena awal dari situ menanam dari awal tuh konten yang positif, yang membangun gua, menambahkan ilmu gua, dan pelan-pelan mulai kayak yang gue bilang tadi, confidence-nya naik, mulai berani dan mulai merasa kayak gue bisa lakuin ini karena kayak gue udah bisa beberapa skill dan itu bisa diterapin sama gue sekarang gitu. Mungkin kalau gue kasih tau ini ke gue pas SMP, gue nggak siap, gue mundur, gue takut. Tapi gue rasa Tuhan menempatkan gue di posisi dan waktu yang tepat untuk bisa akhirnya bikin di sini. Dan akhirnya sampai sekarang membentuk. Ya, here I am bisa ngobrol sama lu. One of the best self-improvement books, I would say, itu dari Simon Sinek. To start with why. Start with why, itu bagus banget. Gue Jadi, juga. yang aku mau tanya ke kamu, why? Maksudnya, kenapa kamu ngelakuin semua ini? Itu sulit banget. Kalau aku disuruh bantu populerkan Sasando, aku bakal mundur sekarang. Why? Kenapa? Kenapa ya? Ini pertanyaan yang bagus. Gue jujur, kenapa mau mempromosikan khususnya Sasando bukan alat musik lain? Karena memang udah punya jiwanya di situ. Ibarat kayak kita sempat ngobrol ya soal ikigai. Yes. Ikigai itu kan dia punya 4 bagian kan. Yes. What you love, what you're good at, what you can be paid for. Yang keempat ini yang orang kadang lupa. What the world needs. What the world needs. Dan ini orang nggak ada yang mau lanjutin gitu. Anak muda nggak ada. Gue udah ketemu berbagai pemain profesional kayak yang bahkan main di Indonesia Mencari Bakat. Gue udah pernah collab sama dia. Gue udah pernah ngobrol, udah pernah tukar pikiran. Dan memang, sorry to say, mereka memang lebih fokusnya untuk karir gitu. Untuk bisa main di dunia, untuk ya kasih tahu gitu. Tapi ya kalau misalkan nggak ada yang mau ngelanjutin, ya udah mentok gitu. Mereka aja yang main gitu. Gimana cara kita bisa spread gitu. Bisa ngembangin, ibarat kayak lo ekspor barang gitu. Gimana lo bisa kembangin ini, bisa ngasih tahu ke orang-orang lain gitu. Makanya gue merasa dulu kalau misalnya gue tanya gue, lu mau gak ngebantu promosi Sasando di dunia gitu? Nggak mau. Gue takut gitu karena kayak masa gue jadi kayak orang tradisional. Dulu gue image-nya gitu. Tapi sekarang berjalannya waktu, mulai kebuka kemungkinan-kemungkinan yang gue nggak pernah lihat. Yang mungkin mereka udah ngelihat, tapi mereka sebenarnya nggak mau fokus ke sana, cuman mereka udah ngebuka pikiran gue. Dan gue ngeliat itu kayaknya nggak ada yang ngelakuin deh. Maksudnya kayak kalau misalkan gue bisa lakuin dan gue bisa lakuin itu untuk kebaikan ya dari ruang kecil dulu deh untuk negara ini, why don't I do it gitu? Kenapa gue nggak mau? Gue rasa kalau gue nggak lakuin gue egois. Gue nggak mau ngebagiin ilmu ini. Karena people deserve to learn, people deserve to enjoy the music. Dan itu yang why kenapa gue mau lakuin. Dan sangat, maksudnya what you're doing is actually, I would say God's work. Ini tuh
selama ini bisa jadi orang nggak main sasandu bukan karena mereka nggak suka sasandunya, bisa jadi karena mereka nggak tahu aja. Iya, Kalau kata peribahasa kan ya tak kenal maka tak sayang ya. Maksudnya, bener. how do you love something when you don't even know it exists gitu, kayak maksudnya. And harapanku setelah maksudnya podcast ini tayang, I don't know, harapannya ada satu aja orang yang dia akhirnya putuskan untuk kayak aku mau kayaknya belajar sasandu. Wah, itu bakal keren Dan banget sih. ya dia semoga bisa jadi testimoni community kamu. Oh, amin, amin. Nanti gue bakal tanya deh, orang ini tahu kalau dari podcast ya ini, wah, Pakai gila kode banget. referral di bawah ini ya. Nggak ada sih. Kode referral. Waduh. Iya, tapi kayak maksudnya yang aku bener-bener dapat dari kamu nih, yang I noticed when you first came in the room, maksudnya kayak apa? Is the confidence. Aku bisa feel itu, the Thank you, confidence. It's very kayak radiating gitu loh. Orang bisa langsung ngerasain. Ada nggak sih maksudnya tips kamu buat orang yang kurang percaya diri? Maksudnya what should they know supaya mereka bisa kayak percaya diri juga? Gimana caranya bisa mereka memberanikan diri untuk jadi percaya diri gitu ya? Iya. Mm-mm. Sejujurnya, kalau dari pengalaman gue sendiri, just show what you really are gitu. Jangan dipoles-poles, nggak usah dioplas-oplas, nggak usah lah, kayak show what you really are gitu. Karena gue yakin dan gue percaya kalau Tuhan tuh punya rencana, tiap orang tuh beda, punya keunikan, punya talenta yang masing-masing, dan mereka itu punya ibaratnya the spark yang mereka bikin dari lahir gitu. Jadi gue rasa itu pentingnya untuk kita bisa cari diri sendiri, apa yang kita bisa share ke dunia. Tapi nggak segampang itu, gue akuin gitu kan. Butuh waktu juga. Tapi kalau misalkan lu udah ketemu, orang tuh akan ingat lu sebagai orang yang Edward yang seperti ini, Matthew yang seperti ini gitu. Jadi gue suka banget ada konsep, kalau lu pernah denger, kita tuh kalau hidup di dunia, gue udah kayak Mario Teguh ya. Come on bro Mario. Gue Mario, gue udah kayak Oke. motivator. Tapi kalau misalkan di dunia ini tuh, orang tuh bakal ngeliat tuh kalau lu udah meninggal. Seberapa banyak orang yang datang ke kematian lu pas lu meninggal. Apakah itu di peti mati atau di kuburan. Seberapa orang yang akan datang ke lu, itu menunjukkan lu tuh siapa. Karena kayak kalau dia sepi, ya berarti dia orang biasa gitu. Mungkin dia kayak nggak gitu dikenal. Tapi kalau misalkan sampai barisnya banyak banget, sampai parkirannya penuh, oh, you're something bro. Lu punya impact di dunia ini tuh apa, dan itu yang gue coba mau lakuin gitu. Dan gue rasa gue udah ketemu, gue mau fokus ke sasandu ya. Harapannya orang mengenal gue kalau gue udah nggak ada ya, yang mempromosikan sasandu untuk orang-orang muda gitu. That's deep. Itu deep banget sih. Jadi deep kok. I don't think maksudnya Mario Teguh yang bicara itu. Cuma aku kayaknya udah siap mau bayar penonton bayaran untuk datang ke pemakamanku sih kayaknya. Was, Makin rame makin impactful kan ya. bener. Jangan dibayar dong. Jangan Harus dibayar. organik Oh, dong. harus Kayak organik. konten dong, harus organik dong. Iya, iya juga sih. Kalau aku udah transfer dari sekarang, mereka nggak datang juga nggak tahu sih. Iya. I see. Gitu. Tapi banyak orang would think, maksudnya kayak confidence itu, aku baru bisa percaya diri kalau aku tuh udah nggak punya kekurangan. Kalau aku tuh udah sempurna, that's when I can be confident. Maksudnya menurut kamu apa sih definisi confidence itu sendiri? Kalau lu bilang lu mau jadi confident tapi lu nggak punya kekurangan, nggak mungkin, men. Pasti lu punya kekurangan. Yang nggak punya kekurangan tuh cuma Tuhan. Kayak lu tuh pasti ada lah. Misalkan lu pakai tali sepatu aja tuh, mungkin tekniknya beda, mungkin itu buat orang lain tuh kekurangan gitu. Karena ya kita manusia, kita punya kelebihan dan kekurangan gitu. Memang harus balance ibaratnya. Jadi kalau mau jadi confidence itu bukannya dari kekurangan yang lu punya, tapi kelebihan yang lu udah punya. Itu yang lu harus tonjolin, itu yang lu harus kasih lihat. Dulu gue nggak pede main ini karena gue ngeliatnya dari sisi nggak ada yang baiknya main, nggak bisa main sama pemain musik lain. Gue ngeliatnya fokusnya ke sana. Yeah. Karena gue inget banget nih kalau waktu itu gue pernah ikut course ya Tony Robbins, kalau lu pernah tahu. Oke. Tony Robbins pernah bilang, where focus goes, energy flows. Lu fokus kemana? Kalau lu fokusnya, aduh sepatu gue udah kotor men, aduh kayak rasanya gue pengen beli baru. Ya lu bakal fokusnya adalah kekurangan dari sepatu lu. Kalau lu fokusnya adalah sepatu gue masih bagus, langka, oh itu bakal orang
ngelihatnya dari segi yang lain gitu. Dan itu yang penting, lu fokusnya kemana. Kalau lu fokusnya untuk jadi confident, bro, bakal cepet banget sih naiknya. Wow, where focus goes, energy flows. Damn. Gitu, man. Kayak yang aku pernah denger, menjadi percaya diri itu bukan kita udah nggak punya kekurangan, tapi di saat kita udah tahu kita punya kekurangan, tapi kita memilih fokus ke kelebihan kita aja, kita asah yang udah ada Dan menerima kita. kekurangannya. Iya. Yeah. Itu Accepting bagus banget. that kita nggak bisa juga jadi sempurna, kita cuma bisa melakukan yang terbaik with the cards yang udah dikasih ke kita. Kita bukan Cards people with that. pleaser kok, ya kan? Kita bukan the person that can please everyone in this world gitu. Aku mau bilang iya tapi aku people pleaser lagi sekarang. Ya memang butuh waktu gue pun juga kadang begitu kan lihat Iya. kondisi, tapi ya gitu deh, butuh kasih tahu kita fokusnya kemana. Itu mahal banget. I mean, Mewah, kalau People- kata lo mewah. mewah, Mewah, men. luxurious. Bener. I hope bener-bener ya, kayak people may come ke podcast ini for the sasandu, for the performance, but I hope people stays for the values. Kayak maksudnya, you shared some really kayak nilai yang mahal gitu, dan itu benar-benar menampar aku sih. Dan Thank you, man. Gue apresiasi banget karena kayak gue baru bisa share pengalaman ini tentang sasandu dan apa yang gue pengen lakuin tuh kayak ini podcast pertama deh sejujurnya. Karena gue belakangan ini honored. juga sempet kayak di masa gue bingung, di masa gue lagi turun banget di masa konten, kayak gue bingung kayak gimana caranya gue bisa lakuin this big shifts. Karena dulu gue udah merasa nyaman bikin konten tentang fakta menarik gitu. Iya. Ya udah gue datang ke tempat atau ke ketemu orang siapa, gue bikin konten selesai. But now I gotta change, I gotta get out of my comfort zone again. Yeah. Karena trennya berubah, cara orang ngeliat konten juga berubah. Yes. Gimana gue harus bisa ngasih tau sasandu ini dengan cara yang nekat. Dan itu gue baru bisa benar-benar ketemu this formula yang gue merasa gue udah pede ya sekarang ini. Jadi gue bisa share di sini. Hopefully in the next few weeks gue bisa eksperimen itu and I will share you what I feel and what I can tell you about apa yang gue rasain di situ. Mungkin kalau misalkan mau ada podcast kedua juga boleh. Wah, boleh banget Jadi ini itu. before after. Please keep notes ya. Ini terekam loh kata-katamu. Bener ya. Nanti mungkin beberapa bulan ke depan apa Game Over ini udah berubah, udah lebih gede dan gue bisa juga sharing pengalaman titik nol gue ini sekarang gue mau ke arah mana. Yeah. Honored bro, honored. Thank you so much. Gue seneng banget. Kalau ini mesin waktu bro, I would say kayak waktu itu bisa diputar. At what moment would you come back to? Dan I know kita semua nggak mau hidup dengan regret, but if you could say to Matteo yang pada saat itu masih minder, dia belum ketemu lingkungan yang encourage dia untuk mengeluarkan pendapat, what would you tell him? Berarti ini gue ngomong ke gue pas masih kecil ya. This is him. This is- This is Okay. him. This is the young Matteo ya. The young back Matteo. then ya. Gue cuma mau bilang, Mat, lu jangan takut untuk ambil sesuatu hal yang baru. Karena people make mistakes. Kita pasti takut untuk ngelakuin hal baru. Tapi kalau misalkan kita nggak pernah coba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya kayak gimana. And gue udah ngerasain, gue keluar dari zona nyaman dan gue bisa ngelakuin apa yang gue nggak pernah bayangin gue lakuin. And here I am. Gue bisa ngomong di depan ratusan ribuan orang dengan begitu pede dan nyaman. Bisa diundang ke berbagai, ketemu orang yang begitu hebat. So, there is no limit, man. Jadi, coba aja, jangan takut. Pasti, kalau lu akan benar-benar lakuin sebisa lu dan semaksimal mungkin, pasti Tuhan akan bantu. Oke, itu aja. Thank you so much for being vulnerable and open Ya, untuk cerita soal perjalanan kamu. itu juga butuh keberanian. It takes courage. bener. Cowok kan katanya nggak boleh kelihatan nangis. lemah. Iya kan? Exactly. Tapi kita butuh vulnerable juga. Itu We penting. need to be vulnerable at times. Ya, Untuk mengurangi populasi rumah sakit jiwa kan. bener juga lagi. Iya. Gue nggak kepikiran lagi ke Exactly. sana. Kita harus bantu menurunkan jumlah populasi itu. Iya, benar. Bro, dan aku percaya ini tuh digital assets ya. It will stay. It will stay. Ini nggak butuh permission dari orang lain untuk tetap ada di situ.
100 tahun lagi mungkin ada yang nonton ini. 100 tahun lagi mungkin ada Matteo dari masa depan yang menonton. I would love kayak for you to kasih saran ke Matteo dari tahun 2100 ini. Maksud saya, apa satu timeless advice menurutmu yang kayak 100 tahun lagi dia dengar saran ini pun dia bakal tetap berguna gitu untuk hidupnya? Wow. Ini buat 100 tahun ke depan. Yes. Oh, this is really good. Oke, kalau misalkan gue bisa bilang ke lu, Mat, untuk 100 tahun ke depan ya. One sentence, very powerful, yang gue selalu pegang sampai sekarang. Dan harapannya sampai gue mengakhiri hidup ini. Just do the best and God will do the rest. That's it. I'm really sure 100 tahun lagi itu bakal masih resonate sama orang-orang di tahun itu. It's very timeless. Kata-kata itu, gue Yeah. rasa. Thank you so much for your time, bro. Thanks, man. Ini seru banget. Thank you so much. Thank you juga maksudnya udah mau kayak maksudnya bawa Desa Sandu. Pleasure, Aku man. honored, maksudnya kayak kamu bersedia kayak sedikit ribet untuk bawa itu ke sini. Dan maksudnya kamu bersedia untuk memperkenalkan ini ke lebih banyak orang. And I believe you're doing God's work. Thank you, with man. this. Semoga juga ada hasil buat podcast ini Iya. ya. Semoga bisa terus berkembang, ngundang orang yang lebih keren dari gue lah pastinya. Honored, bro, to have you. Thank you so much. Buat teman-teman, kalau aku bisa simpulkan ini ke satu kalimat ya, karena aku nggak mau kalah kan orangnya. Tadi Bro Matteo udah keluarin satu kalimat yang keren banget. Jadi aku juga harus keluarin dong satu kalimat yang menurut aku keren. Ayo. I would say, believe in something. Percaya pada sesuatu. Ini mungkin kedengaran sederhana banget, tapi most of people di zaman sekarang, menurut aku itu, they don't have the courage untuk kayak mempercayai sesuatu. Kita tuh lebih cenderung untuk ngikut arus. Apa yang dipercaya orang, itu yang kita percaya. Tapi hari ini yang aku belajar dari kamu tuh, you believe in something. You believe in Sasandu. Even though, maksudnya si doi ini, Si doi. Asik. bisa jadi sulit sebenarnya untuk diperjuangkan. Sulit banget untuk diperjuangkan. But you believe in it. Kamu percaya. Dan menurut aku itu mewah. This has been the game of life. And I'll see you in the next level.